Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang pertanyaan di mana Tuhan. Soul Family, pertanyaan tentang di mana Tuhan itu tentu sudah menjadi pertanyaan yang umum sekali lintas generasi. Sudah terlalu banyak orang yang pasti muncul pertanyaan, sebenarnya Tuhan itu di mana sih? Bahkan di antara Soul Fam semua tentu juga ada yang pernah punya pertanyaan seperti itu tentang di mana Tuhan sebenarnya. Kalau kita runut dari berbagai macam pendapat, ada banyak sekali pendapat tentang di mana Tuhan. Ada yang menyebut Tuhan itu di surga. Ada juga yang menyebut Tuhan itu di singgasana arsy. Ada juga yang menyebut Tuhan itu di atas sana. Dan segala macam, intinya adalah tidak terhitung saking banyaknya pendapat tentang di mana Tuhan itu. Dan apapun itu pendapat tentang di mana Tuhan, itu semua benar adanya. Karena kami memiliki prinsip untuk tidak menyalahkan siapapun. Segala sesuatu adalah benar adanya sesuai dengan versi kesadaran masing-masing orang. Soul Family, saya pribadi juga ada pertanyaan seperti itu. Bertahun-tahun itu saya ada pertanyaan tentang Tuhan itu sebenarnya di mana sih? Kemudian saya melakukan perenungan-perenungan, pengamatan-pengamatan, dan ternyata belum juga menemukan tentang jawaban memuaskan tentang di mana Tuhan. Namun sembari saya belum mendapat jawaban tentang di mana Tuhan itu, tetap saya bertahun-tahun itu senang sekali melakukan tafakur, perenungan, pengamatan-pengamatan, godak-gadok. Sembari tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama saya, yang mana dalam klaimnya bahwa dengan ibadah seperti ini akan semakin mendekatkan kita pada Tuhan, sehingga nanti pada akhirnya menemukan di mana Tuhan. Juga melakukan beberapa olah spiritual, meditasi dan lain-lain, yang mana di situ diteorikan bahwa itu juga jalan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, yang pada waktunya akan ketemu Tuhan. Jadi karena saking saya ini ingin mendapat jawaban tentang di mana Tuhan, itu saya jalankan itu semua. Agama saya jalankan, olah-olah spiritual saya jalankan. Intinya agar sampai pada jawaban tentang di mana Tuhan sebenarnya dan bisa bertemu Tuhan. Nah, saya percaya ada jutaan miliaran orang yang seperti saya yang punya pertanyaan tentang di mana sih sebenarnya Tuhan itu. Dan mungkin sebagian sudah menemukan jawaban, mungkin juga sebagian sudah menemukan jawaban, kemudian menemukan jawaban lagi berikutnya yang lebih memuaskan, dan terus mendapatkan jawaban berikutnya yang lebih memuaskan lagi. Karena menemukan di mana Tuhan itu juga merupakan suatu proses yang terus bertumbuh. Nah, Soul Family, hingga akhirnya saya sampai pada kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di semua keberadaan dan ketidakberadaan. Jadi di mana ada keberadaan, di situ ada Tuhan. Di mana ada ketidakberadaan, di situ juga ada Tuhan. Di mana ada yang terlihat, di situ ada Tuhan. Di mana ada yang terlihat, tidak terlihat, di situ pun ada Tuhan. Nah, akhirnya saya sampai pada kesadaran ini, dan kesadaran ini saya pegang selama bertahun-tahun, sekian lama. Hasil dari perenungan, tafakur, godak-gadok, kemudian pengamatan, pengalaman, yang itu semua merangkum menjadi kesadaran saya ini. Kesadaran tentang di mana Tuhan seperti ini saya pegang selama bertahun-tahun, hingga akhirnya saya menemukan munculnya suatu teori yang terkenal di sekitar beberapa tahun lalu yang disebut sebagai teori string teori. Nah, saya pelajari string teori itu bagaimana sih dari jurnalnya, dari pendalaman-pendalamannya, yang ternyata saya temukan string teori ini merupakan penemuan besar dalam sains yang mana mendukung kesadaran tentang di mana Tuhan, terutama mendukung kesadaran tentang di mana Tuhan versi saya, yang mana saya bertahun-tahun memegang kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ada di semua keberadaan dan ketidakberadaan. Saya merasa teori string teori itu adalah sisi sains yang mendukung kesadaran saya ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang string teori yang mana mendukung tentang pertanyaan di mana Tuhan. Oke, Soul Family, yuk kita bahas tentang string teori ini.
Self family dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains selama ini diklaim atau ditemukan bahwa bagian terkecil dari makhluk atau keberadaan itu disebut sebagai quark. Jadi quark itu adalah bagian paling kecil, paling halus dari makhluk, yang mana quark ini berasal dari dimensi 3 ke bawah atau dimensi fisik. Jadi quark ini walaupun bentuknya sangat halus, sangat kecil, namun tetap dia asalnya dari dimensi fisik. Artinya walaupun sehalus apapun quark, itu tetap masih dalam kategori fisik. Nah, dalam string teori ini menemukan ternyata ada yang lebih kecil lagi, yang lebih halus lagi dari quark ini, yang mana disebut sebagai string. Mengapa disebut string? Karena ternyata bentuknya itu memang seperti string atau senar dan dia terus bergetar. Jadi string ini ditemukan oleh riset yang menghasilkan string teori ini. Ternyata string ini adalah bagian yang lebih kecil lagi, lebih halus lagi dari quark. Namun bedanya dengan quark, kalau quark tadi walaupun dia disebut sebagai bagian terkecil, terhalus dari makhluk, namun quark ini masih berasal dari dimensi 3 ke bawah atau dari dimensi fisik. Karena dalam sains, dimensi 3 ke bawah itu adalah dimensi fisik. Bedanya dengan string tadi, kalau string itu ternyata bukan berasal dari dimensi 3 ke bawah, bukan berasal dari dimensi fisik. Dari riset ini menemukan bahwa ternyata string ini berasal dari dimensi 11, di mana dalam sains dimensi 11 dinyatakan sebagai dimensi yang tanpa batas. Di mana kalau dimensi tanpa batas itu dalam sains dikenali sebagai dimensi Tuhan. Artinya string ini bagian terhalus, terkecil dari makhluk ini ternyata berasal dari dimensi ketuhanan atau dimensi 11 tadi. Nah, ini menjadi penemuan besar dalam sains yang ternyata bisa menemukan bahwa setiap makhluk yang bergerak ini, yang hidup, yang bertumbuh ini digerakkan oleh sesuatu something yang sangat halus yang bukan berasal dari dimensi fisik, yaitu dari dimensi 11 atau dimensi ketuhanan. Karena string ini atau bagian yang sangat halus ini ternyata dia terus bergetar dan getarannya itulah yang menggerakkan makhluk menjadi hidup, menjadi berpikir, menjadi bergerak, menjadi bertumbuh. Jadi yang menentukan suatu makhluk itu menjadi hidup, menjadi berpikir, bergerak, bertumbuh ternyata adalah getaran pada string yang sangat halus yang berasal dari dimensi ketuhanan tadi. Dari string teori ini, akhirnya dunia sains menemukan dan mengakui bahwa dimensi ketuhanan adalah dimensi yang paling halus, paling kecil dari semua makhluk, yang membuat makhluk itu menjadi bisa hidup, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa bertumbuh. Jadi suatu makhluk bisa menjadi hidup, bisa berpikir, bergerak, bertumbuh, ternyata digerakkan oleh sesuatu yang sangat halus dari makhluk itu sendiri yang disebut sebagai string atau dimensi ketuhanan. Nah, ini adalah penemuan besar dalam sains yang ternyata sains mengakui bahwa kita semua makhluk ini digerakkan oleh Tuhan. Nah, dengan adanya string teori ini berarti dunia sains sudah menemukan dan mengakui bahwa ternyata dimensi ketuhanan adalah dimensi yang paling halus yang ada dalam diri setiap makhluk, yang menjadi penentu dari makhluk itu bisa menjadi hidup, bergerak, berpikir, dan bertumbuh. Kalau dikaitkan dengan agama, terutama di agama yang saya anut, karena saya menganutnya agama ini, untuk teman-teman yang beragama lain silahkan menyesuaikan dengan klaim-klaim dalam agamanya masing-masing. Kalau khusus di agama kami, agama Muslim, itu ada suatu pernyataan bahwa di manakah Tuhan? Tuhan ada di dalam dirimu, jauh lebih dekat dibanding urat nadimu sendiri. Nah, itu dalam agama kami seperti itu. Kalau dikaitkan dengan string teori ini menjadi nyambung. Memang benar adanya bahwa Tuhan itu lebih dekat dengan kita dibanding urat nadi kita. Padahal urat nadi itu ibarat kata adalah pintu hidup mati seseorang. Seseorang masih hidup atau mati yang dicek adalah urat nadi. Manakala urat nadinya sudah tidak ada denyutan, berarti dia sudah mati. Nah, dalam agama disebutkan bahkan Tuhan lebih dekat
dibanding urat nadimu. Nah, ini menjadi nyambung dengan string teori ini. Mengapa? Karena dalam string teori ini, posisi Tuhan atau posisi dimensi ketuhanan atau fungsi dimensi ketuhanan bukan sekedar seperti pintu hidup mati urat nadi tadi. Namun lebih dari itu, melainkan dimensi ketuhanan itu justru yang menentukan hidup mati dari suatu makhluk. Jadi kalau urat nadi adalah pintu dari hidup mati seseorang, dimensi ketuhanan dalam string teori ini dinyatakan sebagai penentu dari hidup mati seseorang. Jadi memang jauh lebih dalam maknanya dibanding urat nadi itu sendiri. Sama nyambung dengan klaim dalam agama bahwa Tuhan itu lebih dekat denganmu dibanding urat nadimu sendiri. Ya, sama di string teori dinyatakan dimensi ketuhanan itu lebih menjadi penentu hidup matimu dibanding urat nadimu sendiri. Nah, dari sini akhirnya memuaskan saya terutama bahwa ternyata dalam agama, dalam spiritual dan dalam sains sudah ada titik temu tentang di mana Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu benar adanya, Tuhan itu ada di mana-mana sebagai bagian terkecil terhalus di balik keberadaan semua makhluk dan juga ada di semua ketidakberadaan. Kemudian apa aplikasinya terkait string teori dan jawaban tentang di mana Tuhan tadi? Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Aplikasinya tentu luar biasa, akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani dan memaknai hidup ini. Yang pertama, kita jangan pernah merasa sendiri, karena kita memang sebenarnya tidak pernah sendiri. Walaupun kita sedang sendirian, sejatinya kita tidak pernah sendiri, karena di dalam diri kita ada Tuhan yang bersemayam sebagai bagian terkecil, terharus yang ada dalam diri kita. Tuhan bersemayam di dalam diri kita setiap saat. Maka walaupun kita sendirian, kita tidak pernah sendiri. Jadi dimanapun berada, saat bersama orang ataupun saat sendirian pun, jangan pernah merasa sendiri. Yang kedua, jangan pernah merasa lemah dan tidak berdaya. Karena ternyata di dalam diri kita ini bersemayam suatu kekuatan yang tanpa batas, yang dalam sains disebut sebagai dimensi 11, di mana dimensi 11 itu adalah kekuatan yang tanpa batas, yang mana ternyata dimensi 11 kekuatan yang tanpa batas itu bersemayam di dalam diri kita sebagai bagian terkecil terhalus dari diri kita. Jadi ternyata dalam diri kita ini ada kekuatan yang tanpa batas. Maka jangan pernah kita merasa lemah atau tak berdaya. Setiap saat kita merasa lemah dan tak berdaya, sadari bahwa di dalam diri kita ini bersemayam suatu kekuatan yang tanpa batas kekuatannya. Ketiga, kalau kita ingin mencari keberadaan Tuhan, kita tidak perlu lagi dengan mencari jauh-jauh keluar diri kita, namun cukup kita masuk ke dalam diri kita, menyelam ke dalam diri kita, karena ternyata Tuhan berada di dalam diri kita sebagai bagian terhalus terkecil yang bersemayam di dalam diri kita, yang membuat diri kita ini hidup, bergerak, berpikir, dan bertumbuh. Nah, ingin bertemu Tuhan, mencari keberadaan Tuhan, masuklah ke dalam diri kita, menyelam ke dalam diri kita. Disitulah kita bisa bertemu Tuhan kita. Yang keempat, karena kita sudah menyadari bahwa di dalam semua makhluk dan keberadaan itu, di dalam semua penciptaan itu ternyata bagian terkecil atau terharusnya ada Tuhan di dalamnya, ada dimensi Tuhan di dalamnya. Maka dengan kesadaran ini, kita dalam melihat dan memperlakukan semua makhluk itu kita menjadi hati-hati dan menjaga adab. Tidak lagi kita suul adab, tidak lagi kita sembarangan menyepelekan, menghina, merendahkan. Karena yang kita lihat adalah ada Tuhan di dalam makhluk itu. Kita tidak lagi sekedar melihat makhluk sebagai makhluk, tapi kita lihat bahwa di dalamnya itu ada Tuhan. Dengan kesadaran ini maka kita benar-benar akan sangat menjaga adab kita pada semua makhluk. Kita akan menghargai, menghormati, tidak lagi menyepelekan, menghina ataupun merendahkan makhluk apapun, terlepas dari makhluk itu bagaimana. Nah, itu karena kesadaran kita setiap saat bahwa di dalam semua makhluk, di dalam semua penciptaan itu ada Tuhan di dalamnya. Nah, tentu ini akan memberdayakan kita dalam menjalani kehidupan kita dan dalam bagaimana kita
berperilaku terhadap semua makhluk. Oke Soul Family, demikian video kali ini yang membahas tentang pertanyaan di mana Tuhan, dan sudah saya jawab, saya jelaskan dalam video ini tentang di mana Tuhan sebenarnya. Tentu jawaban tentang di mana Tuhan ini dalam video ini saya sampaikan sesuai dengan kesadaran saya, versi saya yang sekarang, versi Vivi di detik ini, yang tidak menutup kemungkinan dalam kedepannya mungkin kesadaran saya juga akan bertumbuh, bergeser tentang jawaban di mana Tuhan. Nah Soul Family, bila ada Soul Family atau siapa saja yang menyimak video ini yang merasa tidak berkenan atau tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan ini, it's okay, saya tetap menghormati. Dan bagi Soul Fam atau siapa saja yang merasa cocok dengan penjelasan dalam video ini, silahkan manfaatkan kesadaran tentang di mana Tuhan ini untuk semakin memberdayakan kehidupan, semakin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan semua makhluk, dan tentu meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Oke Soul Family, jika ada yang benar dari apa yang saya sampaikan ini, tentu datang dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan itu sendiri. Dan jika ada yang salah, tentu datang dari keterbatasan saya sendiri. Saya Vivi you, thank you for watching, God bless you all, see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.